Kerusuhan anti-Cina di Solomon bisa menyebar di negara kepulauan Pasifik. Kerusuhan anti-Cina dan diikuti pembakaran Chinatown di Kepulauan Solomon kini ditakuti menjalar di negara-negara Kepulauan Pasifik. Dugaan sementara kerusuhan anti-Cina itu diawali ketika pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat pemerintah menarik investasi dari negara komunis itu, warga justru kecewa tidak bisa bekerja di perusahaan Cina. Selain Kepulauan Solomon, negara lain di Pasifik yang memutuskan hubungan dengan Taiwan yaitu Kiribati. Mantan Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik, Mike Taylor, mengatakan kepada Reuters, "Saya pikir apa yang terjadi di Kepulauan Solomon bisa terjadi di negara lain. Adalah sesuatu yang harus kita semua perhatikan dengan serius, karena itu bisa terjadi kapan saja di Pasifik." Taylor mengatakan eksploitasi sumber daya, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan perlakuan tidak adil terhadap penduduk lokal versus orang asing adalah faktor di balik kerusuhan di Kepulauan Solomon. Dia juga menyoroti persaingan yang berkembang antara kekuatan besar untuk mempengaruhi beberapa negara terkecil di dunia. Mantan Presiden Kiribati Ano Tetong menambahkan tidak ada keraguan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari persaingan negara adidaya. Tong mengatakan bahwa Kiribati dapat menghadapi masalah serupa dengan Kepulauan Solomon karena sudah ada ekspresi ketidakpuasan ketika mengalihkan hubungan dari Taiwan ke Cina. Dia menambahkan ada perasaan lokal bahwa perubahan hubungan dengan Cina dan mengusir Taiwan tidak sepenuhnya populer di masyarakat. Presiden Mikronesia David Panuele mengatakan pemerintahannya telah dengan hati-hati menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Cina untuk menghindari terjepit dalam persaingan mereka. Dia berkata, "Saya telah mengatakan kepada Amerika Serikat dan Cina bahwa mereka dapat bersaing secara sehat di kawasan ini." Panuele menambahkan bahwa kekuatan besar harus menghindari menjadi pengaruh yang mengganggu. Taylor mengatakan ada minat yang meningkat di kawasan itu dari negara-negara besar. Dia menambahkan bahwa sementara bantuan mereka disambut, mereka semua mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Taylor menambahkan semua orang datang dengan label harga. "Saya bisa melihat ini mulai muncul sekarang dengan Amerika Serikat dan akan membangun pangkalan di seluruh kawasan," ujarnya yang dikutip Express. Kerusuhan anti-Cina di Solomon, 100 toko milik warga Cina diamuk. Kerusuhan anti-Cina melanda kawasan pecinan atau Chinatown Honiara di Kepulauan Solomon sejak Rabu lalu. Sekitar 100 warga Tiongkok minta dievakuasi karena lebih dari 100 toko mereka telah diamuk massa. Selain kawasan pecinan Honiara, wilayah pusat kota juga menjadi titik kerusuhan anti-Beijing. Setidaknya 100 warga negara Cina di Kepulauan Solomon telah menyatakan keinginan mereka untuk dievakuasi, kata Tan Jingguang, Sekretaris Asosiasi Cina di Kepulauan Solomon kepada Global Time. Menurut data asosiasi tersebut, ada sekitar 3.000 warga Cina yang tinggal dan bekerja di Kepulauan Solomon. Sementara itu, pasukan polisi Australia telah tiba di Honiara atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Manasseh Sogavare guna membantu upaya polisi setempat untuk memulihkan hukum dan ketertiban. PM Sogavare mengatakan kerusuhan anti-Cina dihasut oleh asing. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita ABC Australia, dia menolak menyebutkan negara-negara yang dia curigai berada di balik kerusuhan itu. "Kami tahu siapa mereka," ujarnya tanpa merinci satupun pihak atau negara yang dicurigai. Sogavare bersikeras satu-satunya isu nyata yang menyebabkan adegan kacau sejak hari Kamis adalah hubungan Kepulauan Solomon yang lebih dekat dengan Cina. Dia menolak sebagai tangential semua keluhan lainnya seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut yang dituntut oleh pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari provinsi Malaita. PM Sogavare mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Cina yang mengangkat lebih dari beberapa alis di provinsi Malaita. Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengklaim
penduduk di wilayah yang bergejolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu disengaja tentang langkah tersebut. Pada Kamis malam sekitar 27 petugas polisi federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sugafar. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu. Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu. Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat Kepulauan Solomon dan Provinsi Malaita memuncak pada hari Rabu ketika ratusan pengunjuk rasa turun ke ibu kota negara Pasifik mengepung parlemen dan menuntut untuk diizinkan masuk. Polisi berusaha mencegah mereka memasuki komplek dan dilaporkan menembaki gas air mata dan peluru karet di kerumunan. Pada titik tertentu, sebuah gubuk di halaman parlemen tempat anggota parlemen pergi untuk istirahat makan siang dibakar. Setelah bala bantuan polisi tiba di tempat kejadian, massa membubarkan diri, namun penjarahan dan kekacauan terus berlanjut di seluruh ibu kota dengan sejumlah bisnis Cina dan sebuah kantor polisi dibakar sebagai akibatnya. Dari tahun 1999 hingga 2003, Kepulauan Solomon berada dalam cengkeraman kekerasan etnis dengan berbagai milisi menyerangnya di seluruh negeri. Saat itu dibutuhkan intervensi dari misi bantuan regional untuk Kepulauan Solomon yang dipimpin oleh Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri kekerasan yang menyebabkan ribuan orang tewas, terluka atau mengungsi. Pada hari Jumat, kerusuhan menyebar ke berbagai daerah ketika rekaman muncul untuk menunjukkan pengunjuk rasa menghancurkan properti dan menjara ruang pameran termasuk pabrik tembakau Inggris Amerika. Para perusuh juga membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Sugafar di daerah Lunga. Solomon Island rusuh, bangunan milik warga Cina dibakar dan dijarah. Protes berujung rusuh di Solomon Island berlanjut pada hari kedua, pada Kamis 25 November. Kali ini perusuh mulai membakar bangunan. Mereka beraksi di kawasan Chinatown di ibu kota Honiara. Bangunan milik warga dan keturunan Cina jadi sasaran amuk massa. Beberapa bisnis yang dijalankan warga Tionghoa dijarah serta dibakar oleh para perusuh. Massa yang beraksi Rabu ini melawan pemerintah lockdown yang diberlakukan pemerintah setempat. Meski kondisi begitu rusuh, pemerintah Solomon Island berdalih situasi masih terkendali.